terkait pagi ini hadiri sidang mediasi, agendanya seperti apa Ya, sih? agenda ini menghadiri sidang mediasi dari pelawan yang merasa dirugikan karena objek yang salah eksekusi. Ya, memang itu saja. Jadi saya diberikan tanggapannya dan penjelasannya tadi, dan kami sama-sama diminta untuk ya dirujuk untuk berdiskusi lah, berkompromi, namanya mediasi ya, mencapai kesepakatan bersama, win-win solution, gimana caranya. Selebihnya prosesnya ya dengan kuasa hukum saya, dengan Bang Sofyan ini. Gimana Bang? Prosesnya seperti apa tadi Bang? Ya, Kayaknya berjalan alot gitu. Kalau prosesnya buat kami berjalan lancar sebenarnya. Tapi kan pihak pelawan mempunyai hak ya untuk melakukan gugatan, menuntut haknya untuk dikembalikan atas proses eksekusi tersebut. Tapi dari pihak terlawan satu merasa bahwa itu sudah sesuai hukum. Nah, jadi belum ada win-win solution sampai hari ini. Kalau dari pihak kami sih, pihak terlari kan kooperatif untuk mendatangi proses mediasi. Dengan nomor perkara 203. Kalau permintaan dari pelawan ini kan hanya meminta dipulihkan atas penetapan eksekusi kemarin, dipulihkan, bangunannya dipulihkan, dan putusannya juga dikeluarkan untuk terkait objek lahan tersebut. Berarti sampai sekarang putusan terkait objek lain tersebut belum ada Bang, atau seperti apa? Ya sudah ada, tapi itu kan ada yang dirugikan atas putusan tersebut. Jadi kalau dari kami sebenarnya, Ya, kami nggak mau dirugikan lagi lah. kami juga nggak mau dirugikan lagi. Nggak mau dirugikan Jangan dua sampai kali. kita gantinya ke kami gitu loh. Kami Iya. itu sebagai korban atas putusan eksekusi itu, kami sebagai korban. Sebenarnya terhadap gugatan tahun 2015, klien saya Mata Lari itu kan membeli langsung ke pihak developer, memiliki hak, dan pihak terlawan dua yang sekarang yang dia menjadi penggugat itu juga membeli ke pihak developer. Itu yang sangat disayangkan, kita ini korban. Kenapa Anda menggugat kepada Mata Lari saja, meminta ganti rugi kepada Mata Lari? Harusnya developer yang menjadi pihak yang bertanggung jawab. Itu juga tadi kita sampaikan di mediasi. Jika sekarang diminta lagi untuk ganti rugi dan memulihkan, bukan kepada kami, tapi kepada terlawan satu, yaitu DT sebagai penggugat pada saat 2016. Tapi untuk nominalnya sendiri kalau Oh, kita nggak bisa bahas nominal ya, karena kan nominal itu kan kepentingan dari Kepentingan dia, pihak pelawan. Jadi kalau dari kami sih, kami dari berikan keterangan terkait hal tersebut memang ada yang salah. Memang bukan punya kami, bukan milik kami dari awal, itu aja. Nah, Mas Arik gimana Mas Arik? Untuk kedepannya nanti akan seperti apa nih? Mengambil sikap apa ya? Ya, Berarti kooperatif aja untuk pihak yang dirugikan. Saya paham sekali pelawan itu menuntut keadilannya, paham. Yaitu kalau saya sendiri bentuk defensifnya bertahannya adalah nggak mau dirugikan dua kali aja gitu loh. Sudah dari tahun 2015 saya fight di pengadilan, menuntut keadilan. Tiba-tiba ada kasus baru seperti ini bukan hal yang ringan ya, bukan yang mudah buat buat saya. Jadi ya paling nggak kooperatif aja. Saya lihat aja nanti ke depan bagaimana. Bang, berarti tadi yang hadir siapa aja Bang? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu. pihak pelawan ya, suami istri yang punya bangunan tersebut yang pada diskusi, terus pihak penggugat yang pada tahun 2012 DT melalui kuasa hukumnya, pihak itu tidak hadir prinsipalnya karena masih di dalam lapas infonya. Terus kami Mata Lari dengan kuasa hukumnya dari Provos Kili dan BPN juga hadir. Lalu tadi kan sempat menyinggung itu tanah dari developer ya, pembeliannya. Tapi pihak developer sendiri tidak diketahui atau seperti apa nih? Ya, Tidak ada di dalam gugatan juga kah kalau atau dalam hal ini nggak ada gugatan karena apa? Yang berperkara kan pihak DT dan pihak Mata Lari. Itu yang tadi saya tanyakan gitu. Iya. Kalau misalkan pihak DT sebagai penggugat tahun 2015 itu harusnya menuntut ruginya kepada pihak developer, bukan kepada pihak Mata Lari. Nah, makanya sekarang pihak developer itu tidak dilibatkan karena gugatannya hanya memulihkan keadaan atas putusan tersebut. Bang Arik, mengenai DT yang masih di dalam
Saya cuma tanggapannya Bang Arif. Ya itu saya juga bingung tadi mediasi. Saya itu ngeganjel sekali memang terlawan satu itu dari pihak DT kuasa hukumnya merasa punya ruh yang sama dengan DT sendiri. Tapi saya nggak pernah ketemu dengan DT dan beda diwakili sama orang, beda dengan tatap-tatapan langsung, bertemu langsung sama prinsipal, itu beda sekali. Dan saya sampai sekarang masih kecewa sekali. Sampai detik ini DT nggak pernah dihadirkan, tidak pernah berhadapan sama saya. Karena ini yang menurut saya mediasi itu juga menjadi berat dari awal, dari 2015, karena saya pingin banget beda ya. Saya rasa 2015 dari pemilikan yang masing-masing punya untuk alas hak pemilikan lahan tersebut gitu ya. Tapi dari awal nggak pernah coba, itu beda lah. Owner tuh beda sama yang diwakilkan. Biar dikata ruhnya sama segala macam, kok ruhnya bisa sama, aneh. Berarti kecewa Bang Arif ya? Sebaiknya lah saya ketemu sih. Berarti kecewa Bang Arif? Iyalah, saya pinginnya sih ketemu Pak DT ini. Tadi juga dibahas ya dalam mediasi, Iya. diminta kalau bisa sih dari pihak DT ini sebagai pihak hadir gitu, atau Zoom, tapi ditolak oleh kuasa hukum. Berarti agenda ke depan apa Bang? Agenda ke depan masih mediasi ya, mendengar keterangan dari pihak terlawan satu, hasilnya dari pemberitahuan mediasi kepada pihak prinsipal atas mediasi hari ini. Itu aja sih. Berarti Mas Arif tetap akan mengikuti proses ini terus ya? Ya, ini tambahan jadinya buat saya yang PR baru lagi dan harus kooperatif. Oke, sip. Kalau ada yang deadlock gimana Bang? Ada yang deadlock? Deadlock akan masuk ke pokok perkara ya, masuk ke sidang pertama nanti di dalam majelis persidangan kalau mediasi ini gagal. Oke, thank you.